Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala aidon wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Netizen warganet rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan 1442 Hijrah ini kita lanjutkan kajian Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sudah sepantasnya dan semestinya kita mengintensifkan membaca, mempelajari, dan mentadaburi Al-Quran serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Netizen warganet rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah dengan keyakinan Islam sebagai agama paripurna, sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas agama-agama yang lain, sebagaimana firman-Nya, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Kita tahu bahwa sejak diturunkannya Adam ke dunia, yang dulunya di surga, maka keyakinan manusia sebagai hamba Allah adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi semua nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai akidah atau keyakinan atau prinsip yang sama, yaitu tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, Allah yang maha tunggal. Kalau ada sesuatu yang beda, itu adalah perkembangan di kemudian hari. Karena itulah sepeninggalan Nabi Adam, kemudian Nabi Sis, dan seterusnya sampai Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh pun sudah menyeleweng dari akidah la ilaha illallah. Karena itulah dari tahun demi tahun, hari demi hari, masa demi masa, Allah selalu menurunkan nabi, bahkan ribuan nabi yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Kenapa? Karena umat manusia cenderung untuk menyeleweng ketika sudah tidak ada yang menganjurkan, tidak ada lagi yang membina. Karena itulah dalam Islam dikatakan al ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerus para nabi. Kita kembali kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh dicaci maki oleh umatnya, dan umatnya itu pada menyeleweng dari akidah Allah, akhirnya dihancurkanlah dengan badai dan banjir yang dahsyat, dan hilanglah semua umatnya Nabi Nuh kecuali yang dipilih oleh Allah satu perahu. Berikutnya Nabi Ibrahim. Kita lompati nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim punya dua orang putra, yaitu Nabi Ismail yang menurunkan bangsa Arab dan menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Ishak
yang menurunkan Bani Israel sampai terakhir menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Semuanya berakidah la ilaha illallah. Jadi semua nabi dan umatnya itu akidahnya adalah la ilaha illallah. Kalau tidak la ilaha illallah, yaitu sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang signifikan, yang masif, terstruktur. Bagaimana kok itu bisa terjadi? Itu semuanya adalah kehendak Allah. Karena itulah marilah kita yang masih tersisa di dunia ini, yang masih mengakui keesaan Allah, kita abadikan, kita lestarikan untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya mengutus nabi-nabi itu hanya untuk masa tertentu. Nabi Musa ya masanya Nabi Musa, Nabi Lut ya masanya Nabi Lut, Nabi Isa alaihissalam ya masanya Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mengutus Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu tandanya akhir zaman, ya diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini oleh Allah ya disuruh mengikuti ajaran Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kitab suci Al-Quran. Dan semua nabi-nabi terdahulu diterangkan di dalam Al-Quran. Walaupun hanya sepintas lalu secara global, tapi Al-Quran adalah informasi keseluruhan dari para nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mengikuti agama akhir zaman kepada seluruh umat manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak mau mengakui agama Islam sebagai agama akhir zaman. Di antara penduduk dunia yang sekitar 7 miliar, baru paling-paling 3 miliaran atau ya 3 miliar lebih yang mengikuti agama Islam. Lainnya ya belum mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Netizen warganet rahimakumullah, kita harus bangga bahwa agama kita Islam itu sudah disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan SK dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang ayatnya adalah sebagai berikut. Mari kita kaji ayat tersebut. Inilah ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Inilah ayat yang sebagai pengesahan. Jadi SK pengesahan agama Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Inilah bahwa Allah telah sempurnakan agama Islam dan telah dicukupkan nikmat Allah untuk umatnya dan telah diridhoi Islam sebagai
agama kita, agamamu. Inilah ayat yang terakhir yang turun di padang Arafah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada. Dan inilah ayat yang merupakan perpisahan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Warganet rahimakumullah, bahagialah kita, berbanggalah kita bahwa agama kita adalah agama paripurna, agama terakhir. Tidak ada agama lain selain Islam setelah ini. Dan sebagai sarana dan prasarana terakhir untuk bisa masuk surga adalah agama Islam sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua agama zaman dahulu dengan nabinya adalah masuk surga semua. Agamanya Nabi Musa, agama Yahudi yang mengikuti aturan agama Yahudi. Dan setelah itu Allah merubah lagi aturan dengan aturan dari Nabi Isa alaihissalam lewat Injil. Setelah itu Allah menginformasikan dalam Injil dan Taurat bahwa akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diwajibkan kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi untuk mengikuti kerasulan Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan setelah itu maka banyaklah orang-orang yang memeluk agama Islam, tapi sebagian besar di antara penduduk bumi ini memang belum memeluk agama Islam, belum memenuhi perintah Allah untuk mensikapi, mengamalkan, dan meyakini ajaran akhir zaman ini. Semua itu adalah kehendak Allah, karena dalam Al-Quran pun Allah berfirman, wa aksaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman. Semoga kita yang mengimani keesaan Allah, meyakini keesaan Allah, dan tetap berpegang teguh pada agama Islam, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, dan kita menjadi ahli surga yang merupakan janji Allah untuk orang-orang yang beragama Islam. Sesungguhnya orang-orang mukmin dan beramal soleh, maka surga yang penuh kenikmatan akan diperolehnya di hari akhir nanti. Dan mudah-mudahan orang-orang yang belum mendapat hidayah hingga hari ini akan dibukakan pintunya oleh Allah untuk mendapat hidayah, dan dengan penuh kesadaran melaksanakan ajaran-ajaran kajian Nabi Muhammad SAW dengan meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Ramadan yang ke-26 ini, hari yang ke-26 ini, kita mendapat rahmat dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima puasa kita, dan selamat menyongsong Idul Fitri yang tinggal hitungan hari. Assalamualaikum. Cukup sekian, mudah-mudahan manfaat, menambah wawasan, menambah keimanan, ketabahan, kesabaran, dan insya Allah kita besok husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.